teman-teman, kembali lagi bersama Capital Market Talks KSPM FB Undip. Sebelumnya, kenalin aku Dina dari Public Relations sebagai moderator pada episode kali ini. Jangan lupa juga buat follow berbagai sosial media KSPM sama subscribe YouTube kami ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pecahnya World War III. Pecahnya World War III atau Perang Dunia Ketiga di mana terjadi invasi Rusia ke Ukraina membuat heboh global terutama Indonesia, terlebih dalam dunia pasar modal Indonesia. Adanya peningkatan aktivitas militer Rusia menjadikan tensi ketegangan meningkat. Hal ini menjadikan timbulnya konsekuensi ekonomi seiring lonjakan harga komoditas minyak dan komoditas lainnya. Akibatnya, terjadi kenaikan inflasi secara global yang berdampak pada terhambatnya proses pemulihan ekonomi global. Pasalnya, pandemi COVID-19 telah menjadikan Indonesia krisis akan perekonomian. Lantas, adakah pengaruh World War III terhadap pasar modal secara global? Apakah trader dan investor juga terkena pengaruhnya? Nah, untuk membahas itu, mari kita simak Capital Market Talks bersama kedua narasumber keren kita kali ini. Oke, langsung aja buat Yola dan Anna, buat perkenalan diri dulu nih. Halo teman-teman semua, kenalin aku Yola dari Divisi Education Research and Development KSPM FB Undip. Oke, halo teman-teman semua, kenalin juga aku Anne dari Divisi Analysis and Investment KSPM FEB Undip. Oke, karena udah ada Yolanda dan Anna, oke kita langsung aja mulai pembahasan kita kali ini. Nah, akhir-akhir ini kan dunia dihebohkan sama isu World War III kan ya. Tanggapan kalian tentang isu ini apa sih? Nah, tanggapan kita tentang isu ini adalah adanya eskalasi geopolitik, terutama konflik Rusia ke Ukraina, membuat dana asing atau capital inflow dinilai pesat masuk ke pasar saham Indonesia. Kuatnya capital inflow ini memengaruhi pergerakan IHSG, di mana di saat bursa di berbagai negara terimbas negatif, tetapi Indonesia dipandang prospektif nih. Hal ini tercatat di IHSG yang menembus di angka 7.000. Gitu. Wah, berarti Indonesia ini nggak kena imbas ya dari World War III? Jadi gini nih, tadi yang dikatain Yola ada benernya, tapi aku mau nambahin kalau ngelihat dari data sebelumnya ini, IHSG di Indonesia tuh sempat terkoreksi beberapa kali. Nah, pada tanggal 7 Februari 2022 yang sempat heboh itu, IHSG kan mencetak sejarah baru dengan sempat menyentuh all-time high ke level 6.806.730 rupiah. Dan pada 14 Februari setelah isu World War III itu muncul, IHSG sempat merosot lagi nih ke IHSG ini kayak tercatat ambles lebih dari 1% dengan level terbawah perdagangan intraday pada hari Senin berada di 6.741,41 rupiah. Nah, namun setelah itu IHSG itu cenderung meningkat kembali karena yang sudah disebutkan tadi oleh Yola berkat dana asing masuk Indonesia gitu. Oh, jadi berarti IHSG dari sebelum adanya World War III sempat naik di all-time high ya. Nah, setelah adanya isu World War III sempat merosot lagi, tapi udah naik lagi. Oke, nah kalau aku mau nanya nih, ada nggak sih dampak dari World War III ini? Tentunya ada dong, mungkin aku bahas dari sisi komoditas dulu ya. Invasi Rusia ke Ukraina ini berdampak pada komoditas yang dilakukan oleh kedua negara tersebut, di mana bisa dibilang Rusia dan Ukraina ini menguasai sektor minyak dan gas. Rusia memproduksi 10% nikel dan juga 6% aluminium dunia. Selain itu sendiri, Rusia juga rutin mengekspor komoditas ke Eropa seperti nikel, gandum, dan biji bunga matahari. Perang Dunia Ketiga ini membuat Rusia tidak dapat mengekspor komoditas ke negara-negara barat karena mereka juga baru saja mendapat embargo atau sanksi dari negara barat yang mengakibatkan adanya kekhawatiran akibat gangguan pasokan. Di tengah adanya ketidakpastian global ini juga, adanya Perang Dunia Ketiga ini justru mendongkrak harga komoditas terapresiasi, di mana tercatat bahwa harga nikel telah menembus level tertinggi sejak 10 tahun terakhir, yaitu $26.505 per ton, di mana hal ini juga melebihi stok nikel Rusia yang terus-menerus berkurang. Harga aluminium juga mencapai tingkat tertinggi, di mana mencapai $3.597 per ton. Selain itu, harga batu bara juga mencapai titik tertinggi, di mana mencapai
Harga batubara memecahkan rekor baru dengan $400 per ton dan kontrak berjangka naik $140 per ton. Gitu, Din. Oh, jadi gitu ya. Tapi dengar-dengar ya, sektor pangan ini juga kena imbasnya ya. Benar nggak sih? Bener banget nih, sektor pangan tentu kena imbasnya. Kan harga minyak mentah Brent itu menukik ya, naik ke level tertinggi dalam 8 bulan terakhir, yaitu sekitar $118 per barrelnya. Nah, gandum di Chicago juga melambung naik nih sekitar 12% pada tahun 2022, di mana harga gandum dunia ini mencapai $417,25 per gantangnya. Nah, pasalnya menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, Rusia bersama Ukraina ini menyokong sekitar 29% dari pasar ekspor gandum global. Oleh karena itu kena nih imbasnya, gitu Din. Oke, tadi kan yang kamu jelasin itu kayak dampak ke global ya. Nah, terus kalau dampak ke Indonesia ini ada nggak sih? Oke, untuk dampak ke Indonesia sendiri, sebenarnya Indonesia ini nggak terlalu kena dampaknya nih. Untuk dampak geopolitik ke kinerja ekspor Indonesia sendiri tidak akan berpengaruh karena Indonesia kaya akan komoditasnya dan juga banyak negara yang bergantung akan ekspor komoditas dari Indonesia. Misalnya sendiri nih, ada harga batubara yang melambung naik. Ini juga membawa kabar baik bagi prospek ekspor Indonesia. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini mencapai kisaran 4,7% hingga 5,5%. Ditambah lagi, jika terjadi peningkatan harga komoditas, maka terdapat potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai level 6,2%. Adapun dampak dari risiko global ke stabilitas sistem keuangan dan eksternal Indonesia yang masih terbatas karena Indonesia masih menerima aliran modal asing ke pasar surat berharga negara atau SPN dan juga saham di tengah peningkatan imbal balik US Treasury. Selain itu, nilai tukar rupiah juga masih terkendali di rentang Rp14.390 hingga Rp14.440 gitu. Wah, ternyata Indonesia ini nggak terlalu kena dampaknya ya. Emang sih keren banget perekonomian Indonesia kali ini masih stabil gitu. Lalu bagaimana dengan saham? Terus kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan saham, investor itu harus apa sih? Nah, jadi gini Din, untuk menjawab pertanyaan itu, aku mengutip dari perkataannya Daniel Agustin. Dia adalah Certified Elliott Wave Analyst Master di PT Kanaka Hita Solevaria. Nah, dia itu menyatakan bahwa investor itu masih harus terus mencermati perkembangan krisis geopolitik Ukraina dan Rusia. Nah, apabila tidak ada kesepakatan damai dan perang masih berlanjut, mayoritas investor ini akan lebih cenderung untuk mengamankan dananya dari aset beresiko seperti saham dan beralih ke produk safe haven seperti emas, reksadana pasar uang, atau obligasi. Nah, namun investasi saham tertentu juga bisa menguntungkan nih karena adanya perang Rusia versus Ukraina nih. Nah, Daniel Agustin juga dia merekomendasikan investor itu untuk mencermati saham-saham yang diuntungkan dengan adanya krisis geopolitik antara Ukraina dan Rusia, seperti PT Vale Indonesia Tbk atau Inco, terus PT Perusahaan Perkebunan Saham-Saham dari PT Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP dan PT Elmusa atau ELSA, dan saham-saham dari sektor lain yang diuntungkan nih karena pada dasarnya krisis geopolitik Ukraina dan Rusia ini akan membuat harga komoditas itu melonjak. Nah, apabila ketegangan ini berlangsung cukup lama, saham-saham yang berbasis komoditas ini akan diuntungkan seiring kenaikan harga komoditasnya. Jadi gitu. Wah, menarik banget ya. Nah, aku mau nanya nih, saham apa aja sih yang mengalami kenaikan? Siapa tahu aku sama teman-teman lain itu tertarik gitu buat beli. Oke, mungkin aku lanjutin dari apa yang diomong oleh Hana tadi ya. Masih mengutip dari perkataan Daniel juga nih, dia mengatakan bahwa ada beberapa saham yang direkomendasikan seperti saham Inco yang disarankan untuk buy on weakness, di mana dengan target harga 6.000 per saham. Ada juga rekomendasi saham LSIP yang menjadikan buy on weakness di harga 1.800 per saham. Lalu, ada pun rekomendasi ELSA buy on weakness di harga 380 per saham.
Namun, teman-teman investor juga bisa lebih mencermati dan menganalisis saham itu lagi ya. Karena juga saham itu juga bisa terjadi perubahan gitu. Wah, bagus banget tuh rekomendasinya teman-teman. Nah, kalian juga analisis nggak sih saham apa aja yang mengalami penurunan, biar teman-teman dan aku nggak kejebak gitu, bisa jaga-jaga terlebih dahulu sebelum milih saham. Nah, untuk menjawab pertanyaannya ini, kita lihat dulu nih, pertama kali isu perang Rusia versus Ukraina muncul, hal ini nih mempengaruhi saham-saham dari perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, beberapa perusahaan teknologi yang mengalami penurunan nilai saham akibat perang Rusia dan Ukraina ini ada Amazon, Alphabet, Microsoft, dan Meta. Nah, secara berurutan nih, nilai perusahaan saham yang dialami sejumlah perusahaan yang tadi aku sebutin ini per 24 Februari 2022 ini mengalami penurunan nih. Yang pertama saham Apple itu turun sekitar 4%, terus ada saham Meta turun sekitar 2%, ada saham Microsoft nih turun 1,5%, terus ada saham Amazon turun 1,2%, dan yang terakhir ada saham Alphabet turun yang paling rendah yaitu sekitar 1%. Mungkin Yola bisa menambahkan, Yol? Ya, benar banget tuh. Kita juga bisa lihat dari kelima perusahaan yang tadi juga telah dijelaskan oleh Ana per 24 Februari ya. Penurunan nilai saham Apple ini menjadi yang terbesar sebagai akibat dari perang Rusia ke Ukraina ini. Sedangkan Alphabet yang menanggung Google menjadi yang paling sedikit mengalami penurunan nilai saham. Sementara itu, menurut laporan terbaru dari penurunan nilai saham Apple dan Microsoft ini telah membaik ke angka 1,51% dan juga 1,4%. Untuk Meta, Amazon, dan Alphabet sendiri, nilai sahamnya masih cenderung sama seperti sebelumnya. Dengan adanya situasi konflik Rusia-Ukraina ini yang semakin memanas, bukan tidak mungkin untuk nilai saham Apple dan saham-saham lainnya akan terus mengalami fluktuasi. Namun kembali lagi, jika konflik antara dua negara mulai meredam, maka saham-saham tadi bisa jadi kembali ke harga normalnya. Jadi teman-teman juga harus mencermati lebih lanjut ya. Gitu. Wah, tadi kita udah bahas ya dampak yang muncul akibat adanya World War III ini. Nah, menurut kalian seberapa berpengaruhnya sih World War III ini terhadap pergerakan IHSG? Nah, sebenarnya berpengaruh karena semua sektor saham itu dapat mengalami outflow, kecuali sektor yang berbasis komoditas karena adanya isu World War III ini. Nah, tapi trader dan investor itu tidak perlu cemas karena pergerakan komoditas seperti emas dan batu bara itu bisa diklasifikasikan ke dalam instrumen aman. Nah, di Indonesia sendiri, hasil komoditas sebagian besar itu diekspor menjadi penopang neraca perdagangan dan nilai kurs, sehingga Indonesia relatif aman dari tapering the Fed nih yang telah dicanangkan pada 2022. Akan tetapi balik lagi nih ke awal, investor dan trader ini tetap diharapkan waspada dan mencari aset yang aman atau safe haven gitu. Wah, emang bener ya, sekarang lagi zamannya manfaatin safe haven gitu. Terus menurut kalian gimana sih prediksi IHSG di bulan Maret? Nah, prediksi IHSG per 10 Maret ini, IHSG sudah mencapai titik tertingginya di tanggal 1 Maret. Setelah itu juga, IHSG juga mengalami penurunan, namun pada 9 Maret, harga closing tidak lebih rendah dari harga sebelumnya. Sehingga bisa jadi tanda perubahan sebuah tren atau reversal harga. Jika ditambah dengan indikator stokastik, maka IHSG per 10 Maret juga mengalami bottom cross, sehingga ada kemungkinan harga akan terus naik, sehingga perpaduan MA20 dan MA5 yang mendukung yaitu MA5 yang posisinya masih di atas MA20 dalam jangka pendek. Ya, IHSG juga masih akan lanjut naik dengan syarat MA5 tidak memotong MA20. Namun, prediksi ini tidak menjadi patokan ya, karena adanya harga saham juga bisa terpengaruh dengan hal-hal yang tidak terduga. Tetapi kita juga harus melihat ke segi analisis yang sesuai dengan pernyataan yang sudah disebut tadi gitu. Oh, jadi berarti IHSG ini sekarang lagi diambang ketidakpastian ya. Nah, sebenarnya secara keseluruhan gitu, World War III ini berdampak nggak sih buat pasar modal?
Kalau untuk menjawab pertanyaan itu, nah IHSG ini sekarang bergeraknya fluktuatif dan jadi naik turun gitu. Namun permasalahan ini sebenarnya cuma bersifat temporer atau dalam jangka waktu yang pendek aja. Jadi untuk pertanyaan berpengaruh atau enggak ya kembali lagi bahwa ini bersifat temporer atau dalam jangka waktu pendek aja gitu. Wah, ternyata pembahasan kita mengenai permasalahan World War III ini cukup kompleks ya, tetapi tetap menarik dan enak gitu disimak, terutama mengenai apa aja yang harus trader dan investor lakukan seperti yang telah dipaparkan oleh Anne dan Yolanda tadi. Namun sayang banget nih, kita udah berada di ujung acara teman-teman. Nah, terima kasih kepada Anne dan Yola telah bersedia berbagi pandangan dan ilmu baru pada Capital Market Talks episode kali ini. Terima kasih juga kepada para investor yang telah menonton CMT episode ini. Mungkin aku coba simpulkan ya diskusi kita hari ini gitu. Jadi World War III seperti yang kita ketahui, pecahnya konflik antara Ukraina dan Rusia menjadikan sentimen negatif terhadap pergerakan bursa saham dunia. Namun sayangnya setelah muncul isu World War III, IHSG sempat merosot lebih dari 1%. Akan tetapi setelah itu IHSG cenderung meningkat gitu. Kembali karena hadirnya kepercayaan investor asing yang membawa capital inflow terhadap pasar keuangan nasional dan menutupi hal tersebut dan berpengaruh akan investasi langsung serta investasi portofolio ya tadi. Indonesia sendiri mengalami profit dari naiknya harga komoditas yang diproyeksi akan berdampak pada kinerja emiten yang akan mendorong earnings levels. Untuk prediksi IHSG sendiri, tadi dijelaskan IHSG mengalami fluktuatif karena terkadang ada tanggal-tanggal tertentu yang dapat menyebabkan IHSG naik ataupun turun. Namun untuk keseluruhan, trader dan investor tidak perlu menaruh rasa cemas ya, yang berlebihan karena perekonomian Indonesia tidak terlalu yang berdampak negatif gitu, pokoknya masih stabil-stabil aja, dan akibat dari World War III ini tidak akan berimbas secara berkelanjutan. Dan untuk teman-teman investor yang tetap ingin berinvestasi tapi takut berisiko, bisa mengamankan dananya ke produk safe haven seperti emas, reksadana dalam pasar uang, ataupun obligasi. Nah, jika ingin tetap bermain saham jangka pendek, pilih sektor saham yang diuntungkan karena adanya isu World War III yang seperti saham komoditas gitu teman-teman. Oke, sekian dari aku Dina selaku moderator, serta terima kasih sekali lagi kepada Anne dan Yola yang udah mau nampingin aku bersedia menjadi narasumber untuk CMT kali ini. Nah, oke, semuanya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel KSPM FB Undip. See you in next Capital Market Talks.